Saya MP Jaya Saragi, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang. Kami memiliki inovasi di dalam meningkatkan pelayanan dalam hal pembersihan dan pendistribusian makanan terhadap warga binaan baik tahanan dan narapidana di rutan kelas 1 Cipinang. Kami memiliki inovasi tersebut di mana kami mempergunakan alat STEAM untuk mengangkat noda-noda sisa makanan yang telah dimakan oleh warga binaan kita di dalam penyajian sistem higienis untuk dapur rutan kelas 1 Cipinang. Harapan kami inovasi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lapas rutan se-Indonesia dan pastinya akan meningkatkan citra pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bersama ini, mari kita saksikan bersama. Perkenalkan, nama saya Heriadi, bagian administrasi dan perawatan, khususnya di bagian pengelolaan dapur atau pengelolaan bahan makanan untuk pendistribusian makanan ke warga binaan. Kita di sini akan menjelaskan proses pembersihan atau pencucian alat-alat makan atau yang disebut dengan bahasa ompreng atau alat makan yang bahannya dari plastik. Proses pertama kita gerobak atau troli pendorong makanan, pendistribusian makanan dari blok masuk ke dalam dapur, kita terima di sini, kita turunkan di sini. Ini proses pemisahan sisa-sisa makanan yang ada tersisa di dalam alat makan ini atau disebut ompreng ini. Nah, lalu dari pembersihan kotoran yang ada di sini, kalau udah terkumpul, baru diarahkan menuju ke steam atau pensterilan alat makanan yang kita desain atau kita bikin menjadi seperti kayak steam umumnya itu seperti kayak di luar, kayak steam pencucian kendaraan mobil atau motor. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung mengarah ke sana. Nah, ini pemisah-pemisahan makanan ini, sisa-sisanya ini ditampung dalam tong besar ini yang ada dua di sini. Ini nanti untuk diproses menjadi, ada yang dijadikan kompos, sebagian untuk makanan welet margot yang ada di pembinaan di lapas-lapas atau di rutan yang ada di DKI ini. Nah, baik, dari sisa makanan yang ada ini, yang kalau udah terpisah semua, cuman hanya ada tinggal ompreng bersih seperti ini. Ini buktinya sisa makanan udah terpisah. Lalu ini dibawa ke alat steam pencuci alat-alat makanan. Ini modelnya saya bikin modifikasinya, desainnya sama seperti steam pada umumnya di luar, seperti kayak cucian mobil atau cucian motor. Ini sama, spek mesinnya pun sama yang kami pakai. Ini kami desain terbagi 3 keran, dan di sini pun di tempat bak stainless pencucian peralatan pun di sini ada proses penyemprotan atau menghilangkan lemak-lemak atau menghilangkan zat-zat noda yang ada di dalam ompreng dengan digunakan dengan disemprot dengan steam. Dengan ketajaman steam ini lumayan. Dari proses penyemprotan itu langsung proses penyabunan. Proses penyabunan kita menggunakan alat tabung salju seperti kayak cucian-cucian pada umumnya di luar. Prosesnya pensabunan seperti ini. Kita menggunakan deterjen khusus pencuci peralatan. Habis dari penyabunan seperti ini, masuk ke pembilasan. Ini dibersihkan bila mana masih ada noda nempel atau untuk menghilangkan rasa bau di dalam bekas-bekas makan itu. Habis dari pencucian atau pembilasan atau penyabunan, masuk ke perendaman air biasa. Ini air biasa, ini direndam, proses perendam untuk menghilangkan sabun-sabun sisa yang ada atau noda-noda yang tersisa di sini.
habis dari perendaman, baru kita mensterilkan alat makan dengan menggunakan air panas. Air panas ini diproses dengan adanya pengapian di bawahnya dengan menggunakan kompor biasa, kompor rumahan, karena untuk memproses air ini biar tetap mendidih. Hasilnya hilang, noda semua hilang, dan ini serat dalam bentuk sep. Tidak ada minyak nempel sedikit pun, lemak-lemak pun tidak ada. Ini udah termasuk steril. Habis dari sini baru pengeringan. Habis dari proses pengeringan ini baru dibawa ke meja saji untuk persiapan nanti. Ini karena udah makan siang, berarti persiapan nanti untuk makan sore jam 1:30 baru ada penyajian untuk makan sore. Nah, ini mesin-mesin yang kami pakai. Ini mesin pendorong. PMP 150. Ini biasa digunakan oleh umumnya di luar dipakai oleh steam mobil atau tempat pencucian kendaraan baik mobil atau motor. Ini prosesnya seperti ini karena ini harus menggunakan pipa steril khusus. Terbagi dibagi 3 bagian. Ada bagian penyemprotan lemak, menghilangkan lemak. Yang kedua untuk penyemprotan untuk menghilangkan noda sabun. Yang ketiganya penyemprotan untuk steril dalam proses perendaman. Jadi bagi 3 keran. Ini proses tabung salju. Ini tanpa ada daya listrik, cuman hanya menggunakan tekanan angin. Karena kalau menggunakan listrik bisa berakibat bahaya. Nanti si deterjen atau si sanglet ini kita aduk dulu di dalam ember ini. Baru kalau posisi udah habis, benar-benar baru dituang ke dalam ini. Nah, dikasih tekanan angin dengan air panas ini, dengan pencucian ini sangat membantu kami dalam proses pencucian alat peralatan dapur, khususnya alat makan. Dengan gosokan biasa-biasa itu bisa makan waktu 1,5 jam, tapi dengan menggunakan alat-alat ini 1 jam insya Allah kelar. Asal dengan tim kerja ini tetap kompak, tetap solid, karena ini walaupun gimana pun ini alat berbahaya, karena kalau sampai lepas dari pegangan ini bisa berakibat fatal ke muka. Makanya ini harus benar-benar safety. Makanya kami dijaga dengan stang penyangga untuk supaya dia tidak lari kemana-mana, tidak sampai membahayakan atau mengakibatkan kecelakaan terhadap pekerja-pekerja yang ada di dapur Rutan Cipinang ini. Pekerja kami di sini menggunakan tenaga-tenaga warga binaan yang kami sortir, yang kami telaah atau kami teliti dari fisik, dari psikolognya harus seperti apa, karena kita di dapur ini membutuhkan tenaga-tenaga atau pekerja-pekerja yang benar-benar maksimal, karena yang kita olah ini bahan makanan untuk urusan memenuhi perut warga binaan yang ada di dalam blok atau yang ada di hunian Rutan Cipinang ini. Kami di sini menggunakan tenaga kerja ada sekitar 55 orang. Nah, khusus dia pemisah sisa makan ini dikerjakan oleh bersama-sama. Tapi untuk proses pencucian ini kami khususkan, karena ini harus ada pelatihan khusus. Karena kenapa? Karena ini menggunakan alat-alat yang benar-benar lumayan berbahaya kalau di pekerjanya tidak dibekali dengan ilmu atau tidak dibekali dengan cara-cara untuk menguasai dalam proses pencucian atau dalam proses pengaktifkan peralatan ini. Kami di sini menggunakan 6 orang khusus pencucian, nanti dibantu di backup dengan pekerja yang pemisah sisa makanan untuk mengambil ompreng-ompreng atau makan yang udah bersih, yang udah steril, nanti dipindahkan ke dalam meja penyajian di dalam dapur yang ada di dalam dapur itu. Tapi nanti dia sistem bergantian, nanti dalam 1 minggu, 2 minggu kita ganti dengan orang-orang yang ini. Jadi biar yang ini menguasain, yang orang lain pun menguasain. Jadi bila mana ini ada kendala, namanya hidup pasti ada sakit. Nah, bila mana mereka ada sakit salah satu orang, bisa digantikan orang lain. Itu yang bisa kami jelaskan. Untuk mungkin lebih ininya ya bisa langsung ke tempat kami, bisa melihat proses seperti apa. Sederhana tapi memaksimalkan dalam proses pekerjaan kami dalam pelayanan makan, khususnya di makan warga binaan yang ada di Rutan Cipinang. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Dan bila mana ada kata yang kurang pas, itu semata kesalahan saya pribadi. Bila mana ada kata yang baik, itu karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.